Kode. Udah mulai. Are you ready guys? Welcome back dengan kita lagi Nutrises Podcast episode keempat dari UPT Laboratorium Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas tentang tetap bugar saat berpuasa dengan beraktivitas fisik. Contohnya saat kita berpuasa itu bisa tetap seger dengan cara olahraga segala macam, kita nggak lesu. Tapi saya bukan ahlinya buat ngomongin itu. Kali ini saya kedatangan teman atau apa ya? Kita kalau di tempat kerja itu ya suka bercanda bareng lah. Di sini ini namanya Kak Siti Budi Utami. Dia yang akan membahas tentang atau seputar dari tetap bugar. Ini kelihatan banget kan di usianya sekarang beliau tetap bugar. Oke, saya terima bercandanya. Bercanda, guys. Hai guys, kenalin. Jadi bisa diperkenalkan dulu Kak buat teman-teman yang di rumah biar tahu siapa ini Kak Siti Budi Utami. Kita kebetulan satu kantor di UPT Laboratorium Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Gitu. Nah, kebetulan diminta untuk berdiskusi tentang gimana caranya tetap bugar pada saat berpuasa dengan beraktivitas fisik. Ya, Gitu ya? Iya, gitu. Kita langsung mulai tanya-tanya ya. Boleh. Dari tim kita, tim podcast, udah disiapin beberapa pertanyaan buat kakak nih. Pertanyaan pertama, menurut kakak apa fungsi olahraga saat berpuasa? Karena kan kalau kita ngomong olahraga ya kak ya, kebetulan di banyak orang itu yang beranggapan atau berasumsi kalau olahraga itu hanya untuk pengen kurus atau ya kebanyakan sih pasti tujuannya pengen kurus sih. Tapi kalau menurut kakak sendiri apa sih fungsi dari olahraga tersebut? Oke, terima kasih ya waktunya. Jadi memang sekarang tuh trennya tadi yang seperti Afif sampaikan, olahraga biasanya aku pengen olahraga nih, aku pengen kurus, berat badanku mau turun sekian gitu. Kita sekarang mau bahas fungsi dari olahraga selain dari untuk menurunkan berat badan atau pengen mencapai body goals gitu. Nah sekarang tuh ya itu tadi image-nya bahwa olahraga tuh pengennya itu tadi body goals. Body goalsnya kita nih anak-anak milenial, post milenial itu kan yang slim, yang kalau cowok juga pengennya yang berotot, macho, nggak ada lemaknya gitu. Nah jadi itu tadi kembali ke situ. Mindset kita di sana. Padahal fungsi olahraga itu banyak sekali. Selain untuk menurunkan berat badan atau memanajemen berat badan agar tetap ideal, tentu olahraga itu akan memberikan dampak yang positif sekali untuk tubuh kita, terutama untuk kebugaran, fungsi kebugaran. Kenapa? Ketika kita olahraga, jantung kita ini dipacu untuk beraktivitas. Ibarat kalau mobil tiap hari dipanasin, itu mesinnya justru akan semakin bagus. Beda halnya ketika kita misalnya punya mobil di rumah nggak pernah dipanasin, tapi sekalinya jalan langsung jauh, langsung digas. Nah itu biasanya kan bobrok tuh mobilnya. Sama juga dengan tubuh kita. Ketika nggak pernah dipanasin, tiba-tiba untuk beraktivitas yang melelahkan, nah itu biasanya juga akan berdampak pada kesehatan tubuh kita. Makanya kenapa olahraga itu menjadi penting, tiap hari dilakukan, atau kalau anjuran dari WHO itu 150 menit per minggu, atau bisa juga di rata-rata 30 menit per hari, 3-5 kali per minggu. Nah itu tujuannya apa? Untuk meningkatkan kapasitas jantung kita, kerjaannya biar dia ringan, karena tiap hari dipanaskan. Selain jantung, organ-organ yang lain tentu juga akan terpacu untuk berfungsi baik, misalnya paru-paru, kemudian organ metabolisme kita seperti hati, ginjal dan sebagaimana fungsinya pasti akan semakin sip lah ibaratnya. Kayak mesin tadi tiap hari dipanasin, sama dengan organ-organ kita tiap hari dipanasin juga, ibaratnya biar nggak turun mesin. Nah itu biar tetap segar, bugar gitu. Apalagi musim kayak gini ya, kemana-mana lapangan ditutup, ditutup, mau ngapain itu kayak aduh mending tidur. Oke, biasanya olahraga yang Afif lakukan apa biasanya? Biasanya kalau nggak
musim kayak gini ya, biasanya itu saya jogging di hari Sabtu itu pagi jogging gitu. Kalau kadang juga masih main sama teman-teman lama itu, kadang ada yang ngajak basket, ayo berangkat. Tapi karena sekarang kondisi di Indonesia sedang kayak gini, jadi semuanya libur. Oh iya benar. Kumpul-kumpul kan nggak boleh. Juga. Nah makanya ada di tipsnya nih, gimana sih kita tetap bisa berolahraga pada saat pandemi dan juga tentu pada saat puasa. Nah memang kalau puasa, ke tips puasa dulu kali ya, diupayakan memang berolahraga di ruangan tertutup atau yang tidak panas, karena akan memacu kita dehidrasi. Nah ini juga bisa mengcover tadi kebutuhan olahraga kita pada saat musim pandemi. Kita dibatasi dengan kerumunan, dibatasi dari ruang publik gitu, kita nggak pergi ke mana jogging track, tidak pergi ke gym gitu. Nah kita bisa lakukan di rumah. Buat teman-teman yang ngekos pun juga bisa di kamar gitu. Banyak aktivitas olahraga yang bisa kita lakukan di rumah. Kayak plank gitu ya? Nah tuh plank tuh kesannya remeh gitu ya, kesannya sederhana banget. Berat Coba aja. Buat teman-teman yang nggak pernah prank, coba plank. Bukan prank ya, plank. Prank sampah. Nanti bisa dicari tuh di Google apa itu plank. Nah, plank ini tuh kelihatannya simpel banget, tapi tahu nggak sih itu seluruh otot tubuh kita itu dipacu untuk kontraksi. Nah, makanya bakar kalorinya cukup banyak. Gitu. Jadi banyak tuh challenge ngeplank berapa detik kuatnya gitu. Coba, tapi jangan langsung banyak, nanti otot kalian kram, nggak nyaman gitu. Mulai dari 1 menit itu 1 menit itu 60 detik ya? 60. Nah, dari durasi yang nggak biasa coba dulu deh 15 detik, nanti tingkatin 30 detik, 1 menit gitu. Nah nanti tubuhnya akan terbiasa. Itu sederhana banget ya, kelihatannya sederhana ngeplank, cuman tadi otot yang kita gunakan pada saat ngeplank itu tadi semuanya terpakai, banyak yang terpakai, sehingga otot membakar kalori lebih banyak, tubuh jadi keringetnya banyak, yaitu tadi energi yang terbakar lebih banyak daripada kalian cuma tiduran sama-sama tuh di lantai gitu kan, yang satu rebahan yang satu ngeplank tuh bakar energinya beda gitu. Kalau tiduran kan nggak mengkontraksikan otot. Oke, jadi gitu guys tips saat jalanin olahraga pada saat pandemi. Terus kalau puasa nih olahraganya gimana? Tips buat teman-teman biar olahraga saat puasa itu tetap bermanfaat buat tubuh kita. Jadi kita juga nggak ngerasa lemas, kita tetap bugar, tapi kita dapat hasil dari olahraganya. Kira-kira gimana tips dari kakak nih? Oke, tadi ya sama halnya saat pandemi tadi ya, kalau kita olahraganya cukup maka imunitas kita kuat, nggak mudah terinfeksi gitu kan. Tadi organ-organnya itu sehat, sel-selnya sehat, jadi nggak gampang sakit. Nah gimana kalau kita puasa, kapan nih waktunya gitu? Biasanya ditanyain kapan waktunya berolahraga yang tepat. Nah banyak pandangan mengenai waktu yang tepat untuk olahraga ini. Tapi sebagian besar orang memilih olahraga sebelum berbuka, 30-60 menit sebelum berbuka. Karena itu tadi pada saat kita setelah selesai olahraga kita langsung bisa menghidrasi tubuh kita kembali, karena resiko dehidrasi cukup tinggi pada saat berpuasa. Kemudian waktunya tadi atau juga teman-teman yang suka olahraga malam tetap bisa melakukan olahraga malam, tapi indoor ya, tapi tetap indoor, jangan di luar. Kemudian bagaimana dengan jenis olahraganya? Nah, jenis olahraganya ketika kita berpuasa kita pilih intensitas yang ringan menuju sedang, jangan terlalu berat, karena yaitu tadi resiko dehidrasinya cukup tinggi, dan justru kalau misalnya kita olahraganya terlalu berat itu memicu kelelahan, nggak kuat nanti puasanya. Nah ringan sedang apa yang bisa kita lakukan? Misalnya tadi olahraga di rumah, bisa yoga, bisa aerobik, misalnya zumba dance, itu kan sekarang bisa nih teman-teman di rumah. YouTube ya, dari YouTube juga bisa sekarang ya. Buka YouTube, buka aplikasi apapun yang ada zumba dance, kemudian senam ya aerobik gitulah, gitu tetap bisa dilakukan di rumah kan, nggak harus keluar gitu kan. Di kamar pun anak kosan juga bisa, tinggal sibak lantai, nyalakan handphone atau laptop, nah kita tetap bisa video call. Nah, enggak. Bukan nih. Saya biasa gitu. Niatnya sih olahraga. Tapi baiklah ya. Kembali lagi. Kembali lagi tadi tujuannya olahraga ya. Bukan untuk
itu tadi. Ya, tapi nggak apa-apa sih kalau untuk mau memacu semangat dan menebarkan kebaikan boleh. Atau saya ngaku mau olahraga nih gitu. Saya bisa gitu. Baik. Ya bisa dicontoh sih. Atau mau live Instagram gitu. Aku mau olahraga guys. Live gitu. Instagram biasanya kayak artis-artis atau konten kreator itu biasanya gitu. Dia kebanyakan bikin biar fansnya ngikutin dia. Kalian ikutin aja hal-hal positif yang dia lakuin. Contohnya saat live, misalnya dia olahraga di rumah, itu ngapain? Ikutin aja pokoknya positif. Jangan ikutin yang negatif-negatif. Betul. Kira-kira kalau bersepeda bisa ya di lingkungan ini? Sepeda bisa. Lagian kalau bersepeda. Tapi kan sekarang ada alat-alat bersepeda yang kayak di gym. Ya itu kan mahal kali ya. Kalau misalnya teman-teman punya sepeda, boleh tuh menjelang buka sambil ngabuburit, kan juga banyak orang jualan tuh muter-muter komplek untuk nyari jajan. Tapi inget, jajannya jangan yang begitu gitu. Kita udah niatnya olahraga meningkatkan kesehatan, tapi belinya sosis goreng lah, ayam goreng tepung lah, some kind like that. Terus akhirnya gagal deh niatnya untuk berolahraga. Nah, tadi boleh bersepeda, dan bersepeda pun juga kalau dilakukan secara individu kan tidak dilarang kan, kecuali kalian berbonceng-boncengan tuh naik sepedanya. Jadi kalau naik sepeda sendiri muterin komplek itu tetap bisa dilakukan. Tetap pakai masker. Oh iya betul, tetap pakai masker. Tetap harus pakai masker. Nah, gimana dengan makan dan minumnya selama berpuasa kalau kita mau olahraga gitu, atau kita sudah melakukan olahraga, terus gimana nih kita mengkompensasi tubuh kita setelah beraktivitas olahraga tadi? Tetap makannya seperti biasa, karbohidrat cukup, lemak cukup, serat cukup, protein nih yang harus diperhatikan ketika kita berolahraga. Perlu kebutuhan proteinnya tetap dipenuhi. Kenapa? Untuk membangun sel-sel yang mungkin saja rusak pada saat beraktivitas olahraga gitu. Jadi untuk membangun kembali selnya, kemudian ya itu tadi selnya agar tetap sehat. Nah, kebutuhan serat juga perlu dipenuhi. Kalau misalnya teman-teman makan makanan berserat itu kan kenyangnya lebih lama. Nah, minumnya jelas, karena tadi kalau kita berolahraga pasti kan banyak keluar keringat ya. Nah, untuk mengkompensasi tadi kebutuhan cairan, setiap dari 15 menit kita beraktivitas olahraga dari intensitas ringan ke sedang, kita butuh sekitar minimal 100 ml untuk mengganti cairannya. Melebihi dari yang dianjurkan biasanya. Biasanya kita minum berapa sih kebutuhannya? 2 liter ya sehari. Nah, 2 liter. Nah, kita olahraga nih 30 menit. Berarti kita punya kompensasi dari 30 menit beraktivitas ini. Kan ini melebihi dari kebutuhan biasanya. Nah, kita harus ditambah cairannya. Sekitar kalau 15 menitnya 100 ml, maka kita butuh 2 kali 100 ml atau 200 ml minimal itu nambahnya. Jadi jangan sama asupannya olahraga sama enggak olahraga. Jadi harus ditambah. Jadi 2000. Kalau pakai gula gimana? Dan banyak yang bilang kalau kita butuh energi banyak itu minum yang manis-manis gitu. Maksudnya setelah olahraga atau gimana? Setelah olahraga yang nggak masalah gitu. Yang penting tetap dibatasi. Anjuran kita kan nggak boleh lebih dari 10% dari kebutuhan kalori ya, sekitar 50 gram. Nggak boleh lah lebih dari 50 gram gula sehari. Nah, gula ini terkandung di banyak makanan, minuman yang kita makan. Nah, batasi itu. Kalau misalnya kita masih di bawah itu nggak masalah. Justru itu akan juga mempercepat peningkatan gula darah setelah kita berolahraga. Terus berbuka gitu, kita bisa minum manis atau kurma seperti sunnah Nabi. Jadi 2 liter ditambah 200 ml minimal. Jadi 2200 untuk mengganti kebutuhan kita saat olahraga ya. Kalau kalian durasinya lebih lama dan intensitasnya lebih berat, maka cairannya tentu akan lebih besar dari itu kebutuhannya. Itu sudah termasuk kita buat ngilangin lesu ya? Biar nggak lemes gitu, nggak pusing. Biasanya kalau habis olahraga ya dehidrasi kan kita suka deg-deg terus pusing gitu kepala. Pusing, lemes, mual biasanya, pusing, berat kepalanya. Nah, itu salah satu tanda dari dehidrasi. Kurang cairan. Maka segera rehidrasi setelah teman-teman berbuka. Ada satu lagi deh. Apa? Istirahat harus cukup. Oh, istirahat harus cukup. Iya, harus cukup. Tapi Kak, di saat momen puasa itu ya, banyak kan yang terjadi itu, apalagi kita para anak-anak muda itu biasanya tidur itu susah banget kalau pada saat puasa. Habis tarawih gitu
kebanyakan kita begadang gitu. Akhirnya sampai sahur gitu, habis sahur subuh baru tidur. Kadang sampai kita sahur doang terus baru tidur, langsung tidur habis sahur. Menurut kakak tuh gimana? Nah, Pesan buat teman-teman yang masih kayak gitu. nah gimana ya? Ya memang mengubah habit itu nggak mudah gitu, butuh motivasi yang kuat. Tidurnya Kenapa sih? soalnya kan pagi nanti sampai siang tidur. Nah, ini juga apalagi di masa pandemi yang Kita teman-teman ya banyak WFH gitu ya. Sekolah pada libur, Sekolah ya pada kan? libur, kuliah pada libur, seharian mau ngapain guys gitu kan? Paling nggak Iya, tidur, apalagi begitu malam. minimnya pengawasan anak sekolah yang sekarang kan, absensi tinggal online, ya kan? Betul. Nah, begitu malam udah melek semalaman. Nah, ini yang harus kita kendalikan gitu ya. Mau nggak mau kita harus punya motivasi untuk aku pengen sehat gitu. Gimana caranya siang aku melek? Itu pun juga tidak dianjurkan kan setelah makan kita langsung tidur. Karena asam pun juga naik ya. Ada kemungkinan untuk reflux. Jadi ada kemungkinan asam lambung akan naik ke saluran pencernaan atas, mual terus malah jadi batal nanti puasanya. Badannya nggak nyaman gitu. Kalau habis sahur langsung tidur biasanya akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada badan. Jadi upayakan habis sholat subuh jalan-jalan lah, nyari matahari di sekitar rumah, tahan jangan tidur dulu. Mau tidur di jam-jam siang nih, tidur siang kan sunahnya juga tidur siang sunnah kan? Sunnah. Nah, ketika siangnya kita melek, terjaga, melakukan aktivitas, maka malam bisa tidur. Ya kembali lagi sih tadi, kalau misalnya teman-teman sudah berniat untuk olahraga, please jaga tidurnya. Ya. Gitu. Kalau kalian nggak tidur, jangan paksakan untuk olahraga. Kenapa? Sel kita dalam kondisi lelah. Gitu. Itu justru akan memperburuk kondisi kesehatan kita. Yang ada malah lemes ya. Yang ada malah lemes. Iya, karena sel kita lagi nggak sehat, dia nggak istirahat kan, nggak cukup istirahat. Makanya kalau mau berniat, aku pengen olahraga nih besok, berarti malamnya harus tidur cukup minimal 7 jam. Gitu. Kalau misalnya malamnya nanti ternyata ada tadarus, ya dikompensasi siangnya bobo. Gitu. Tapi tetap harus tadi malam istirahat yang cukup. Saya pernah begadang gitu ya, niatnya olahraga paginya, tapi karena begadang pagi olahraga, siangnya langsung pusing, lesu, pucet pokoknya Kak. Jadi kayak gitu guys, apa yang dibilangin sama Kak Putih tadi itu tolong dipraktekkan. Kita punya Instagram Laboratorium Gizi. Di situ sebelum kita tayangan podcast, lalu kita itu kayak post iklan gitu Kak, biar teman-teman yang followers di Instagram kita itu bisa nanya. Jadi ada beberapa pertanyaan, nggak beberapa sih, ini cuman dua pertanyaan. Oke, apa aja pertanyaannya? Pertanyaan pertama dari Kakak Betty Permatasari. Contoh olahraga ringan apa ya Kak ya? Dan waktunya lebih baik kapan? Biar tidak menguras banyak energi pas puasa. Mungkin bisa dijelaskan lagi Kak. Ya tadi kita kayak udah bahas panjang ya. lebar ya. Mungkin dikasih ini aja ya, penekanan bahwa tadi pilih waktu sebelum buka, atau ya tadi kalau misalnya memang tips biasa biar nggak menguras banyak energi juga tadi sudah ya. Jadi pilih yang intensitas ringan ke sedang. Jadi kalau misalnya memang nggak biasa olahraga, jangan paksakan langsung deres olahraga langsung lama gitu. Pilih yang ringan ke sedang, aerobik, yoga, pilates, bersepeda kalau misalnya teman-teman punya sepeda. Ya, plank tadi. Ngeplank, push up bisa, sit up itu kan bisa dilakukan di ruangan. Apapun yang teman-teman lakukan dengan meningkatkan kontraksi tubuh nih pasti akan bermanfaat. Atau juga yang lagi nge-hit sekarang tuh, TikTokan bisa loh jadi option gitu. Tapi tentu teman-teman harus memilih jenis konten yang kontennya yang lebih positif gitu, bukan yang lip sync atau niruin apa, itu nggak ada faedahnya sama sekali kecuali kalian melepaskan emosi ya. Tapi bisa jadi kalian milih tuh yang ada gerakan joget ding pak ding. Itu bagus guys buat membakar energi kalau dilakukan minimal 30 menit. Nah, misalnya satu gerakan untuk ngafalin gerakan itu biar bener kan biasanya butuh 1 jam tuh. Nah, pilih durasi yang lama tuh, yang 30 detik keringetan guys gitu dengan TikTok doang gitu. Nah, itu lebih berfaedah daripada yang buang-buang HP. Buang HP, kasih aku aja HP-nya kan. Terus yang kayak gini nih tapi nggak jadi jatuh. Tapi dipegangin.
kayak gitu. Atau ngejulitin orang gitu kan. Nah, itu lebih positif juga bisa dilakukan, tapi buat teman-teman yang memang terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Kalau yang tidak terbiasa ya saya tidak menyarankan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya aplikasi itu dan sering melakukan itu, yuk kita gunakan lebih berfaedah. Bisa kan ya? Itu tips guys dari pengguna TikTok. Oke, pakai nggak? Pakai nggak ya? Nggak. Oke, lanjut aja ya. Iya, Lanjut ya. pertanyaan selanjutnya. Oh, jadi gitu Kak Betty tadi udah dijawab semua sama Kak Budi. Terus lanjut pertanyaan kedua dari Desi PJA. Tips dan motivasi untuk tetap bisa olahraga. Hashtag di rumah aja. Oh, itu tadi. Yang jelas memang motivasi ini kan dibangun ya. Kadang-kadang ada orang yang udah punya motivasi, oh aku pengen sehat gitu. Iya. Ada orang yang butuh dibangun dulu motivasinya. Cari alasan kenapa dia harus berolahraga. Tentu apalagi dengan bulan puasa ini kan banyak bercermin, banyak bersyukur atas apa yang Tuhan kasih gitu, termasuk dikasih organ yang sehat, organ yang lengkap gitu. Gimana caranya agar organ-organ yang udah dikasih ke kita ini tetap kita jagain gitu sesuai fungsinya, biar tetap fungsinya bagus gitu. Itu harus tertanam di diri kita sendiri bahwa salah satu cara untuk bersyukur adalah ngejagain tuh yang udah Tuhan kasih ke kita. Nah, gimana? Salah satunya dengan berolahraga. Nah, kalau itu udah ada di dalam hati kita, oh aku pengen jaga ini yang Tuhan kasih. Nah, pasti akan ada motivasi gitu, pengen olahraga. Gimana caranya? Apa sih yang cocok dengan kita olahraganya? Coba cari. Oh, aku nyamannya aerobik nih. Udah coba aja dulu gitu, sampai kalian menemukan kenyamanan. Jadi mulai dari yang singkat, kemudian nanti kalau udah mulai nyaman pasti akan jadi kecanduan kok olahraga. Seperti kita suka lari dari kenyataan. Jadi gitu. Cukup pertanyaan dari jawaban dari Kak Budi buat Desi PJA tadi. Berikan quotes untuk teman-teman agar tetap ceria, terus bugar, semangat di rumah aja. Berat sekali ya. PR-nya berat sekali di masa pandemi. Kita berpuasa tapi tetap harus bugar dan seger gitu. Iya, tetap seger. Ya, kita udah bahas ini tadi. Jadi teman-teman agar kita bisa ceria gitu. Di dalam jiwa yang sehat, kebalik, di dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya. Kebalik gak sih? Ya pokoknya intinya itu. Ketika kita mau secara jiwanya sehat, kemudian senang terus, bahagia, kemudian seger bugar, ya otomatis kita harus menyiapkan dulu badannya agar sehat. Salah satunya adalah tetap beraktivitas fisik, berolahraga, sesuaikan dengan apa yang kita suka, apa yang kita nyamanin gitu. Ketika itu sudah dilakukan, maka organ-organ kita akan sehat, tubuh kita akan sehat, nah kita akan seger bugar, mood kita juga akan terjaga baik gitu. Salah satu yang kita bisa ambil positifnya adalah ketika kita berolahraga akan membangun mood, hormon-hormon yang positif itu akan dikeluarkan. Jadi sehat jiwa raga lah istilahnya begitu. Jangan mengucapkan terima kasih kalau kalian belum bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu banget deh. Jaga tubuh di rumah, hashtag di rumah aja. Masih ada episode selanjutnya. Terima kasih Kak Budi udah berikan tips buat kita semua. Kita berpisah ya Kak ya? Boleh. Kita berpisah dulu. Apa? Mau ya, ada? Jangan berpisah deh. Kita akan ketemu di episode setelahnya. Kalau teman-teman punya respon yang positif dari podcast kita akan sering-sering bikin nih kayak gini. Ya masih ada selanjutnya dan bakalan ada temen atau bintang tamu yang guest yang bakalan lebih tops lagi guys. Oke, healthy people, terus dukung kita dengan cara follow IG kita Laboratorium Gizi dan like foto-foto yang kita post di Instagram. Dan kita juga ada satu lagi nih, kita punya akun YouTube, jangan lupa di subscribe, like, komen semua post-post kita, dan jangan lupa share biar semua informasi kita menyebar luas guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.